ini juga hadir asisten manajer sales untuk wilayah Jabodetabek, ada Pak Roy, lalu ada sales area Jakarta Pusat Mas Chandra, lalu ada sales dari area Jakarta Timur Mas Saiful, lalu ada Mas Dion, sales dari area Jakarta Utara. Lalu apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di siang ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di sosialisasi online. Yang insya Allah selama beberapa jam ke depan kami akan memberikan update-update informasi yang sangat berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga mohon kerjasamanya untuk mengikuti beberapa rules acara hari ini ya. Yang pertama, demi mengkondisikan acara berjalan lancar, mohon audio Bapak dan Ibu dapat di-mute terlebih dahulu. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu dapat mengisi absensi kehadiran di chatroom Jimit ini dengan mengetik nama mitra. Lalu yang ketiga, sesi acara akan dilaksanakan kurang lebih 2 jam dan akan ada sesi tanya jawab yang akan diberikan kesempatan setelah penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Mas Radi. Lalu yang terakhir, untuk sesi tanya jawab nanti akan kami hanya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya hanya dalam konteks materi yang akan disampaikan oleh Mas Radi. Lalu sehingga mohon maaf untuk pertanyaan yang di luar konteks materi hari ini, mohon dapat didiskusikan oleh AA area masing-masing atau tim sales area masing-masing di luar sesi acara ini ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai presentasinya untuk sosialisasi hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Radi. Untuk Mas Radi, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu Mitra sekalian. Perkenalkan, saya Radi, Akun Associate wilayah Jakarta Utara. Di sini saya akan presentasi tentang mitra update. Dan sebelumnya mohon maaf bila suara saya kurang jelas atau berisik karena saya lagi di luar juga gitu. Oke, langsung saja saya mulai ya Pak dan Ibu. Oke, untuk hari ini saya akan presentasi tentang mitra update. Untuk agendanya atau poin-poin yang akan saya jelaskan hari ini adalah ada 6 poin, ada sekitar 5 poin. Yang pertama itu pick up performance, yang kedua itu aging PPDP, yang ketiga itu FIFO, dan yang keempat itu ketentuan rekonsiliasi mitra COD, dan yang terakhir adalah promo Tokopedia. Oke, untuk pick up performance itu sendiri, untuk pick up performance itu sendiri adalah sebagaimana yang kita tahu, itu adalah pengukuran layanan pick up yang diberikan oleh Ninja Express atau Mitra Ninja kepada shipper-shipper yang menggunakan jasa Ninja Express. Kenapa sih pick up performance itu penting untuk Mitra atau Ninja Express itu sendiri? Karena di sini sebagai tolak ukur yang diberikan marketplace kepada Ninja Express selaku pengguna jasa kirim paket-paket shipper mereka. Dan di sini ada 4 tolak ukur pick up performance. Yang pertama itu adalah keseluruhan pick up performance mengukur kecepatan mitra dalam pick up paket. Untuk target itu sendiri adalah sebesar 90%. Dan yang kedua adalah... Mohon maaf Mas Radi, presentasinya tidak muncul slide-nya. Oke, saya ulang. Ada P? Ada Mas Radi. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu.
untuk poin pertama itu adalah keseluruhan pickup performance yang mengukur kecepatan mitra dalam pickup paket. Untuk target poin pertama ini adalah sebesar 90%. Lalu untuk poin yang kedua, tolak ukurnya itu adalah pickup N+0, yaitu paket yang di RTS atau ready to ship, yang biasanya kita tahu atau si seller tahu itu RTS itu ready to ship ya, oleh shipper maksimal jam 6 sore dan wajib dilakukan pickup di hari yang sama. Untuk target itu sendiri sebesar 90%, juga sama seperti poin yang pertama. Lalu untuk poin yang ketiga adalah pick up plus N+1. Paket yang tidak dapat di pick up di N+0 wajib sukses di pick up pada N+1. Nah, kalau untuk yang N+1 ini biasanya tuh yang paket-paket yang kemarin yang belum ready oleh seller, jadi di pick up-nya di hari esoknya. Untuk target pick up N+1 ini sebesar 95%. Dan yang terakhir adalah order creation login. Paket yang di RTS yang ready to ship harus segera di pick up oleh mitra. Targetnya itu waktu dari RTS sampai ke login di Fitri dalam 9 jam. Jadi paket yang udah dibikin oleh si seller atau berstatus ready to ship itu harus di-scan di Fitri dalam 9 jam. Oke, di sini ada 4 chart ya. Yang pertama itu pickup performance dalam persentase untuk all region. Kalau bisa kita lihat untuk periode bulan Juli, pickup performance-nya mitra di all region ini sebesar 80% sampai 82%. Untuk chart order creation login dalam jam itu di bulan Juli ditargetkannya itu sebesar 9 jam. Tapi untuk order creation sampai dengan login itu mitra all region ini rata-rata sebesar 14 sampai 15 jam. Jadi ada selisih sebesar 5 sampai 6 jam untuk hal tersebut gitu. Untuk chart yang ketiga adalah pickup performance N+0. Untuk ini dinilai dari presentasi ya. Untuk periode bulan Juli itu untuk N+0-nya itu dari 71% sampai dengan 72,4%. Sedangkan target N+0 itu sendiri sebesar 90%. Jadi masih ada gap beberapa sekitar 18% untuk target N+0. Untuk pickup performance yang N+1, kalau di sama periodenya bulan Juli itu di angka 92% sampai dengan 93,3%. Sedangkan targetnya untuk place N+1 ini sebesar 100%. Jadi masih ada gap sekitar 9 sampai 8%. Oke, untuk selanjutnya nih, pickup performance wilayah Jabodetabek. Untuk periode bulan Juli, untuk pick up-nya itu sebesar range-nya itu 72% sampai dengan 74%. Sedangkan untuk N+0-nya itu sebesar 81 sampai dengan 81,5. Dan untuk N+1-nya sebesar 92% sampai 93,2%. Nah, kalau untuk kita lihat dari perbandingan untuk mitra yang aktif di hari weekday dan kita bandingin dengan yang aktif di hari Minggu, itu perbandingannya di weekday aja tuh ada sekitar 470 mitra sampai 476 mitra yang aktif di weekday. Sedangkan untuk yang hari Minggu itu berkisar 111 mitra sampai
168 mitra. Ini untuk periode bulan Juli. Oke, di sini saya masuk ke kategori yang selanjutnya adalah aging PPDP. Oke, sebelumnya untuk flow proses paketnya nih, paket-paket yang diterima dan telah diinput oleh mitra pada Fitri Mitra, sehingga status paket tersebut berubah menjadi pending pickup at distribution point. Jadi di sini paket yang sudah diberikan oleh seller dan harus di-scan oleh mitra sehingga statusnya berubah menjadi PPDP. Lalu status paket tersebut telah berubah pada aplikasi seller maupun buyer, dan SLA Ninja itu akan berubah dan akan dihitung oleh marketplace itu sendiri. Lalu mitra wajib menyerahkan paket yang sudah di-scan oleh mitra dan diserahkan kepada driver ODP di saat hari itu juga. Jika paket tidak diserahkan di saat hari itu juga, maka paket tersebut berpotensi menjadi aging PPDP dan mitra akan dikenakan penalti. Mungkin kalau di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Aging PPDP itu apa sih? Jadi aging PPDP itu seperti waktu si paket ini dari pending pickup menjadi PPDP itu waktunya berapa lama gitu. Itu kurang lebih untuk aging PPDP seperti itu. Nah, kalau dilihat dari flow proses paketnya, yaitu dari mitra, seller, terus langsung ke driver ODP atau rider DP. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembahasan penalti yang sebelumnya saya jelaskan. Jika ada aging PPDP, akan diberlakukan penalti. Oke, yang sebelumnya ini kan aging PPDP itu akan berlaku jika 2 kali 24 jam. Dan lewat dari 2 kali 24 jam itu, mitra atau agen mitra akan dikenakan penalti sebesar 5.000 per tracking. Nah, untuk update selanjutnya adalah kesepakatan atau yang sudah ditentukan oleh manajemen Ninja itu sendiri sekarang berubah atau ditambahkan gitu. Yang sebelumnya 2 kali 24 jam terkena 5.000 per tracking, sekarang diupdate atau ditambahkan menjadi aging PPDP 3 kali 24 jam. Yaitu status paket menjadi cancel atau missing di mitra. Jadi untuk paket nih sudah di-scan sama mitra selama 2 kali 24 jam. Nah, yang pertama kan biasanya kan kita akan dikenakan penalti 5.000 per paketnya tuh atau per tracking. Nanti jika lewat dari 3 kali 24 jam akan dikenakan penalti 5.000 per tracking dan harga barang atau harga paket itu sendiri gitu. Jadi ada harga barang atau 10 kali ongkir sesuai ketentuan marketplace itu sendiri. Yang nantinya rekap data penalti mingguan akan dikirimkan setiap hari Rabunya. Jika hari Rabu itu libur nasional, maka akan dikirimkan di hari kerja berikutnya. Dan data ini tuh bersifat valid gitu, jadi nggak bisa disanggah. Lalu untuk seluruh penalti akan dihitung dan auto di education dalam komisi statement Mitra Ninja bulanan, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa trik yang dapat kita gunakan untuk menghindari paket pending. Dan yang trik yang pertama itu adalah menyerahkan paket yang telah diinput ke driver DP di hari yang sama. Lalu yang kedua, mitra wajib menginput paket yang sudah diterima fisiknya. Jadi mesti diingat nih, untuk mitra-mitra sekarang tuh baiknya tuh menginput paket jika fisiknya itu sudah diterima atau dipegang oleh mitra gitu. Yang ketiga adalah memastikan FIFO dilakukan. Dan yang keempat, melaporkan tim akun associate atau AA apabila terjadi salah input tracking gitu. Jadi untuk kesalahan input ini tuh biasanya harus segera dilaporkan gitu Bapak Ibu kepada tim AA. Jadi nanti akan langsung ditangani oleh AA itu sendiri.
Lalu yang terakhir adalah apabila ada paket yang diterima di hari Sabtu, setelah ODP atau rider DP datang, maka mitra wajib meminta pickup di hari Minggu atau Wave 1 di hari Senin. Itu untuk menghindari aging PPDP yang 2 kali 24 jam atau yang 3 kali 24 jam gitu. Nah, selanjutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh mitra. Yang pertama nih, yang tadi sebelumnya saya sebutkan gitu, dilarang menginput paket yang belum diterima fisiknya di mitra. Yang kedua, tidak boleh menunda proses paket yang di pick up. Yang ketiga, tidak memperhatikan FIFO. Dan yang terakhir, langsung mengembalikan paket yang batal dikirimkan kepada seller dan langsung mengkonfirmasi ke akun asosiat wilayah mitra itu sendiri gitu. Nah, tadi kan saya sempat singgung tuh FIFO. FIFO itu apa sih? FIFO itu singkatan dari first in dan first out. Nah, dalam pengertian kemanajemen operasional gudang, barang yang pertama kali masuk adalah pertama kali keluar. Jadi pertama kali di-scan dan itu pertama kali yang di pick up oleh si ODP. Implementasinya gimana sih dalam operasional mitra? Paket yang tadi saya sebutkan, paket yang pertama kali di-input harus jadi paket yang pertama kali diserahkan pada driver pickup Ninja. Nah, untuk flow-nya ini bisa kita lihat di bawah. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3. Paket yang di mitra pick up dari shipper atau seller, lalu si mitra itu menginput paket yang pertama terlebih dahulu. Dimulai dari paket 1, paket 2, dan paket 3. Lalu nanti pada saat ODP datang, ODP itu harus mempick up dan meng-scan paket berdasarkan urutannya. Jadi yang pertama paket 1, paket 2, lalu yang terakhir paket 3. Dan biasanya ini mitra itu harus ingetin juga gitu ke ODP. Kadang-kadang kan ODP juga pick up-nya suka nggak sesuai dengan urutan ya. Jadi ada baiknya mitra menginfokan ke ODP, Bang, ini tolong di pick up dulu Bang, yang ini Bang, soalnya ini proses scan-nya udah yang pertama, jadi dimulai dari yang pertama dulu sampai yang terakhir gitu. Dari Vivo itu tersendiri, mitra itu sebenarnya ada keuntungan lah menjalankan Vivo. Yang pertama, mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh paket rusak dan hilang. Lalu, penyelesaian pesanan lebih cepat. Posisi paket tertata rapi sehingga lebih cepat diserahkan ke tim driver atau tim ODP. Yang ketiga itu flow-nya jadi lebih baik. Dengan penempatan paket yang benar dan tepat, flow masuk keluar paket itu akan selalu termonitoring gitu. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, data aging paket lebih akurat. Jadi bisa terhindar lah dari poin penalti yang disebabkan oleh paket-paket lebih dari 2 hari di mitra gitu. Bagaimana sih cara memastikan implementasi Vivo ini berjalan pada mitra? Yang sebelumnya saya juga udah jelaskan gitu. Jadi kita untuk paket-paket yang sudah di-scan ini kita susun berdasarkan waktu scan-nya. Jadi misalnya paket yang pertama itu harus di input pertama dan harus di pick up ODP juga yang pertama. Oke, di sini susunan paket yang akan diproses berdasarkan urutan yang lebih dahulu diinput pada posisi yang paling dekat dengan pintu keluar. Agar paket yang lebih dahulu diinput dapat lebih dulu dibawa oleh driver atau rider pickup Ninja. Pastikan susunan antrian paket tersebut dengan aging-nya agar memudahkan driver atau rider untuk mengambil paket sesuai antrian. Nah, kalau di sini sesuai dengan kata saya yang sebelumnya, baiknya tuh mitra menginfokan juga gitu kepada ODP. Bang, ini paket yang pertama nih Bang, jadi harus di pick up duluan gitu. Jadi kita harus memanage untuk penempatan paket berdasarkan waktu pertama kali di login di Fitri Mitra. Gitu. Untuk selanjutnya adalah ketentuan rekonsiliasi mitra COD.
Oke, di sini ada flow rekonsiliasinya. Yang pertama itu rekonsil mitra COD akan dikirimkan di setiap minggu di hari Senin sampai dengan hari Rabu. Nah, di sini kan ada invoice. Jika invoice tersebut plus dan akan dikirimkan email dari tim mitra COD, jadi nanti si shipper ini atau si seller ini akan melakukan pengecekan nih. Jika sudah sesuai, nanti langsung aja dibales emailnya dan dana invoice akan ditransfer di hari Jumat. Itu jika invoice-nya nilainya plus. Dan misalnya tidak sesuai, maka dana ketidaksesuaian akan di-adjust ke periode berikutnya. Jadi misalnya nih si seller ini dikasih report untuk invoice mingguannya. Ternyata nggak sesuai nih Bapak Ibu. Nah, nanti si seller ini dapat membalas email ketidaksesuaian beserta data lampiran tracking-trackingnya, dan nanti akan di-adjust di periode berikutnya atau di minggu selanjutnya. Oke? Untuk invoice yang minus nih, tadi kan sebelumnya ada invoice yang plus nih Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada jika invoice-nya minus. Nah, jika invoice-nya minus, seller harus membayarkan dana COD yang minus kepada Ninja Express. Jika invoice minggu berikutnya plus, maka tagihan sebelumnya akan dikurangi pada invoice periode minggu ini. Nah, jadi misalnya nih, di minggu pertama ini, si seller mitra COD ini invoice-nya minus, tapi nanti di minggu selanjutnya dia plus nih. Jadi nanti untuk yang minggu sebelumnya akan dikurangi dengan minggu yang sekarang gitu. Nah, jika invoice minggu berikutnya minus, tagihan mitra COD akan terus bertambah dan berpotensi akun mitra COD akan di-freeze. Nah, jadi misalnya di minggu pertama dia minus, minggu kedua dia minus, nanti akan ada berupa pembekuan akun diakibatkan invoice yang diterima si seller ini tuh minus dan tidak dibayarkan oleh shipper atau seller itu sendiri. Nah, di sini ada flow freeze akun mitra COD nih, flow-nya seperti apa. Jadi di sini akun shipper mitra COD akan dinonaktifkan apabila shipper tersebut 4 kali berturut-turut rekonsil COD-nya itu minus. Jadi kenapa sih di freeze? Ini tuh bertujuan untuk menghindari terjadinya bad debt yang menumpuk dari shipper-shipper mitra COD ke depannya. Nah, jadi pada periode keempat, nah maksudnya tuh di minggu keempat ya, tim finance akan menginformasikan kepada shipper mitra COD bahwa akunnya itu akan di-freeze. Jadi sebelum akunnya itu dinonaktifin atau di-freeze, tim mitra COD itu akan memberikan email atau memberikan notifikasi lah kalau akun ini akan di-freeze jika tidak memenuhi kewajiban si seller itu sendiri. Nah, mitra akan diinformasikan akun shipper mitra COD mana aja yang akan di-freeze. Jadi sebelum di-freeze, mitra akan diinfoin juga. Jadi untuk shipper-shipper ini itu akan di-freeze karena invoice-nya itu minus. Jadi mitra dapat membantu kami untuk menyampaikan tagihan tersebut agar si shipper ini membayar kewajibannya lah supaya paketnya tetap jalan terus gitu. Jadi kan misalnya kalau nggak dibayar kan mungkin bisa dikatakan itu merupakan kerugian Ninja juga gitu. Jadi ada paket yang sudah dikirimkan tapi si seller ini tidak mau membayarkan ongkos kirimnya atau kewajibannya gitu. Apabila dalam 1 minggu setelah email informasi dikirimkan dan tagihan juga belum dibayarkan oleh si shipper atau si seller, ya mohon maaf dengan berat hati akun shipper mitra COD tersebut akan di-freeze oleh tim mitra COD gitu. Oke, selanjutnya adalah promo Tokopedia ya. Nah, untuk promo Tokopedia itu sendiri sebenarnya lebih ke cashback untuk seller.
Jadi jika seller mengaktifkan jasa Ninja Express sebagai jasa kirim paketnya dia, akan mendapatkan cashback untuk setiap pengiriman yang berhasil nih. Nah, apa aja sih persyaratannya atau tolak ukurnya? Jadi tolak ukurnya ini tuh berdasarkan total ongkos kirim selama 1 bulan. Nah, di sini kan ada ada tiga ininya nih, jatuhnya tiga apa ya? Tiga persyaratan. Mungkin dari total ongkos kirim 250.000 sampai dengan 1.999.000 sekian, itu si seller berhak mendapatkan cashback sebesar 5%. Dan untuk yang tier keduanya nih, berupa dari 2 juta sampai dengan 15 juta. Itu cashbacknya sebesar 10%. Nah, jika di atas 15 juta untuk total ongkos kirimnya dalam 1 bulan, si seller berhak mendapatkan cashback sebesar 20%. Cashback akan diberikan bagi setiap paket yang sukses dikirim dalam masa periode. Jadi harus diingat juga nih Bapak Ibu, untuk program Tokopedia ini paket-paket yang berhasil dikirim gitu. Dan yang kedua adalah bagi paket yang sudah sukses di periode berikutnya akan ikut perhitungan periode berikutnya. Jadi misalnya di periode Juli nih, di periode Juli paketnya sukses semua, berarti nanti akan masuk ke dalam perhitungan Juli. Dan jika paket itu sukses di dalam bulan Agustus, nanti akan masuk ke periode bulan Agustus. Nah, pasti bahkan bertanya-tanya dong, cashback ini diberikan kepada seller itu lewat apa gitu. Nah, untuk cashback ini akan dikirimkan ke wallet Tokopedia seller. Jadi akan langsung masuk ke walletnya atau dompet Tokopedia si sellernya. Untuk syarat ketentuan dapat dicek di link ini ya Bapak Ibu, yang warna biru. Oke, selanjutnya itu adalah terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi Mitra Update kali ini Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya akan saya informasikan ke Mbak Safira. Ayo Mbak Safira. Baik Mas Radi, terima kasih untuk presentasinya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai update Mitra hari ini, bisa ditanyakan. Oke. Oh, bisa Pak, nanti. Bisa, nanti akan mungkin untuk bahan-bahannya bisa diinformasikan ke saya atau ke Mbak Safira ya Pak ya. Halo, mau nanya dong. Oh iya, Ya, boleh silakan, Pak. Silakan Pak. Masalah Vivo tadi yang mau saya tanyain, Mbak, Mas. Ya, silakan. Nah, ini kan gini, Mas. Vivo ini kan bisa kita jalanin nih sumpama di Mitra. Iya kan? Iya. Nah, Betul. setelah kita serahkan ke ODP ini Vivo-nya berjalan apa enggak gitu. Jangan sampai Vivo udah kita jalan di Mitra tapi ntar di ODP nggak jalan gitu. Soalnya kan si ODP ini kan mikapnya ke beberapa mitra. Jadi otomatis kan di dalam itu acak-acakan, Vivo-nya nggak jalan dong. Oke. Paling hal yang langsung saya jawab aja ya Pak ya. Oke. Mohon maaf Pak, Bapak dari mitra mana sebelumnya? Saya dari Mitra Kaliombo Kediri, Mas. Oke. Jadi gini Pak, mungkin untuk yang pertama dari sisi mitra itu sendiri, mungkin kita menginformasikan dulu nih ke ODP atau si rider pickupnya, Bang, ini paket yang udah saya proses pertama, jadi tolong diikutin aja flow-nya gitu. Misalnya mereka masih bisa dikatakan bandel ya, jadi masih masih proses pickupnya asal-asalan atau tidak sesuai dengan urutan, nanti diinformasikan aja ke tim AA-nya gitu.
Nanti Enggak dari mas, maksud saya gini mas, Vivo yang startnya dari Mitra ini akan berjalan nggak di ODP sampai ke station gitu loh mas? Oh iya, Soalnya nanti kan gini mas, seumpama nih kejadian yang di lapangan kan ini si ODP ini kan mikapnya itu ada beberapa mitra tuh, iya kan? iya betul. Nah umpamanya dia dari pick up dari mitraan nih, Vivonya jalan nih masuk ke masuk ke truknya yang di pick up itu kan otomatis kan Vivonya ketata tuh, iya kan? Nah, Betul. terus untuk rute selanjutnya dia ke Mitra B. Nah Vivo di Mitra B ini juga kan ketata tuh. Tapi ketika nanti nyampe di stasiun, itu Vivonya kebaca nggak nanti? Soalnya nanti kan dari si ODP ini ketika nge-loading ke stasiun, itu kan mereka ngambilnya dari yang pertama, bukan yang dari dalam. Yang pertama kali ditembak Vivo pertama berjalan, Mas. Itu gimana, Betul. Mas? Biasanya sih selama ini sih untuk Vivo itu sendiri balik lagi ya, untuk penerapan itu mungkin diterapkan oleh mitra terlebih dahulu sih Pak. Jadi untuk proses Vivo yang akan dilakukan oleh pihak ODP nanti akan berjalan juga gitu seiring dengan berjalannya Vivo yang berada di mitra. Berarti itu, si paling nanti untuk proses Vivo ini kita udah melakukan sosialisasi juga sih ke MSH atau ke gudang-gudang yang tempat di mana paket-paket itu di pick up oleh si ODP-nya sih Pak. Berarti si ODP ini harus lebih ngontrol dong paket-paket yang Betul. Vivonya biar jalan dong. Soalnya Betul, kan yang betul. kejadian di lapangan itu kan ketika kita handover ke ODP itu paket ditembak gitu aja terus ditata gitu aja. Betul. Kalau si driver ODP ini harus menata sesuai Vivo, otomatis nanti ketika dia nyampe di station, otomatis barang paling depan dulu dong yang dibongkar, iya nggak? Oh, berarti penempatan si paket-paket itu sendiri ya? Iya, soalnya kalau barang udah ketata di dalam truknya si ODP ini kan otomatis itu kan Vivonya nyampur dari mitra A, B, C, D, itu kan nyampur tuh Vivonya, nggak kebaca dong, udah otomatis Vivonya itu udah nggak berjalan mas. Vivo itu hanya berjalan di mitra, tapi setelah kita serah terima ke ODP, Vivonya itu akan berantakan lagi mas, soalnya nanti ada yang 1 jam udah di receive duluan, di inbound duluan sama station, nanti ternyata yang paling belakang itu ternyata yang paling baru gitu, yang paling lama ternyata paling depan, akhirnya kan Vivonya kan jadi rancu mas travel time-nya nanti. Oh ya, baik. Kalau untuk ini sebenarnya kita udah coba sosialisasiin sih Pak ke tim gudang gitu. Jadi kan yang Bapak maksud sih saya ngerti, jadi penempatan di dalam mobil box atau di mobil si ODP-nya ini kan? Iya. Nanti mungkin untuk prosesnya Halo nanti, Mas Radi. Ya. Iya, aku mungkin boleh bantu. Oh boleh Mbak Fani, silakan. Oke, iya, sorry. Makasih Pak B atas pertanyaannya. Alright. Oke, baik. Aku untuk flow kita pakai sampai di MS atau di itu ada yang namanya bagian namanya good monitoring atau good inbound. Jadi sebelum sampai ke bagian inbound itu ada namanya good inbound. Nah, di proses good inbound itu adalah di mana paket-paket yang sudah di pick up sama driver ataupun rider DP itu diturunkan. Diturunkan dalam bentuk palet per palet, Pak. Nah, kalau misalnya palet per palet di sini memang nggak dipisah berdasarkan mitra, Pak. Tapi palet per palet di sini dipisahkan berdasarkan yang paling luar di mobil atau yang paling depan di mobil sampai dengan yang paling dalam yang nempel sama supir. Itu ada urutannya. Nah, paket yang masuk di route inbound ini mengikuti dari yang paling dekat sama supir dulu, Pak. Jadi paket diturunin dulu semua, tapi pas lagi proses paketnya itu mau dimasukin ke gudang nih, ke bagian route inbound, itu mengikuti yang paling dalam. Seperti itu. Jadi kalau sistem Vivo-nya driver dan rider DP itu lebih pas lagi nyampe di MSA-nya Pak. Mungkin memang rider dan driver DP-nya tidak mengikuti Vivo karena kan mereka menyusun paket sesuai dengan bentuk-bentuknya ya. Kan paket bentuknya beda-beda nih. Tapi kalau pas lagi di gudang itu mengambil dari yang paling dalam dulu kok Pak. Jadi yang diproses itu pasti yang paling dalam dulu. Itu karena nugun-nugun ini kan dibantuin juga nih di sana. Kayak gitu sih Pak. Nah nanti setelah dari good inbound ini akan masuk ke proses inbound. Nah proses inbound ini benar-benar ngikutin mana yang good inbound-nya terlebih dahulu juga gitu. Jadi di MSA kami pun sudah memperlakukan sistem Vivo ini. Makanya kita sosialisasikan ini ke mitra. Seperti itu sih. Mungkin
Berarti ending poinnya nanti Vivo ini akan parsial juga sih Mbak setelah dibongkar, kecuali mungkin ya setiap pickupan ke mitra itu dibuatin pakai palet mesh gitu Mbak gitu. Jadi lebih ketata sih kalau dari saya gitu. Nah, kalau seumpama nanti di station dibongkar terus di loading sesuai pakai palet-palet gitu, yang di belakang itu paling akhir, nunggu yang paling depan dulu baru keluar, baru itu yang di inbound. Saya rasa itu juga akan berantakan Mbak, soalnya itu kan Vivonya udah parsial tuh Mbak, antara mitra A dengan B dengan C kan kegabung, terutama yang kayak Mbak singgung tadi masalah dimensi paket tuh. Dimensi paket kan beragam Mbak, kalau kita tata sesuai Vivo, ada yang gede ada yang kecil, otomatis kan space-nya akan bertabrakan tuh Mbak, otomatis indikasi damage akan berdampak yang pertama Mbak, karena Vivo. Iya kan, ternyata paket yang bulky nih, contoh beratnya 15 kilo, terus itu dia masuk Vivo paling belakang. Nah, yang paling depan ini Vivonya paket-paket kecil, barang-barang kosmetik, otomatis kan mereka akan ketumpuk, kena damage lagi. Terus gimana Mbak? Apakah Vivo ini cukup sampai mitra apa berjalan nggak sampai nanti di end to end must be clear-nya gitu loh Mbak? Oke, berarti aku jelasin tentang sistematis gudangnya jadi jauh lebih luas nih Pak. Untuk informasi mitra ninja sekalian ya, di MSH kita itu udah dibagi menjadi ada dua good inbound Pak, ada 2 paket masuk dan juga ada 2 bagian inbound paket, yaitu paket bulky dan juga paket yang kecil. Jadi paket yang ukurannya itu sudah masuk L ke atas size-nya, itu akan masuk bulky Bapak, dia nggak akan digabungin, kita udah pasti akan dipisah-pisahkan paket-paketnya. Kalau misalnya digabungin seperti yang tadi Bapak sampaikan, berbahaya jelas tumpukan-tumpukannya. Makanya kita udah dipisahin, misalnya di sini mungkin ada yang mitranya terima paketnya Pampers, itu nggak akan digabungin Pak sama yang paketnya baju, atau yang paketnya yang kecil-kecil misalnya perabotan rumah tangga gitu, itu nggak mungkin digabungin sih Pak, kita sudah dipisahkan sejak awal. Makanya dari paket Bapak mitra ninja sekalian datang ke gudang, itu sudah dipisahkan palet-paletnya, mana yang bulky, mana yang paling dalam, mana yang paling luar, seperti itu sih. Dan untuk gap time daripada paket yang paling luar dan juga yang paket paling dalam itu nggak pernah lama sih Pak. Karena proses good inbound kita juga sudah menggunakan sistem ya otomatis, jadi nggak yang harus satu-satu banget dicekin gitu, enggak juga sih. Jadi kita sudah otomatis juga dan memakan waktu gap time-nya nggak akan lama sih Pak, antara yang paling luar dan yang paling dalam, seperti itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Pak Abe. Boleh nambah nanya nggak Mbak? Mbak mau nanya Mbak. Ya Pak, boleh nanya. Mitra GSS mau nanya Mbak. Halo. Iya, halo Pak. Ya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, Mbak mau nanya, saya kan sering menghadapi kendala kalau mengenai pickup performance ini karena terkadang seller itu titip resi, dia bilang besok barangnya akan ada, jadi dia titip resi dulu karena mau sudah expired. Ternyata barangnya itu dikasih pas hari ketiga sehingga sudah cancel. Jadi saya kembalikan lagi itu. Nah seperti itu saya kena penalti atau enggak Mbak? Karena kan saya juga menolong seller supaya enggak ini. Terkadang sih memang dia bisa penuhi 2 hari, dia bisa kasih barangnya dan saya sudah terima gitu. Jadi dia titip scan dulu supaya enggak hangus dengan alasan besok barangnya akan datang gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang bagian ODP itu nggak segampang kita minta tolong gitu terus langsung oke gitu, nggak gitu Mbak. Itu kadang-kadang paket saya pun kadang-kadang disuksesin di tempat lain. Kadang-kadang saya bilang suksesin di sini sudah di scan, dia bilang Pak ini nanti saya bisa kena batas limit 2 jam, jadi saya harus scan di tempat lain. Jadi suksesin di tempat lain, setelah saya scan selesai saya angkut paket Bapak semua baru saya suksesin. Jadi sampai di gudang itu nggak nyampe 2 jam gitu. Saya kadang-kadang bersikeras untuk suksesin di tempat saya gitu. Terus yang ketiga pertanyaannya mengenai cashback Tokopedia itu, seller apakah perlu ada persyaratan untuk mendaftar apa yang lain atau secara otomatis kalau mereka serahin barang ke kita paket Tokopedia otomatis mereka sudah otomatis ikut gitu Mbak? Udah itu aja Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya. Mungkin kalau untuk yang pertanyaan Bapak yang pertama nih, jadi kan si seller ini kan menitipkan paket atau tracking ID yang untuk di scan terlebih dahulu nih di Fitri Mitra ya Pak. Iya, betul. Tapi sedangkan paket itu belum ready ya? Belum ready, katanya 2 hari akan datang besok gitu. Terkadang meleset. Oke, baik. Mungkin gini sih Pak, mungkin kalau untuk aturan atau rulesnya yang berlaku saat ini di Mitra, memang Mitra itu hanya dibolehkan scan paket yang fisiknya sudah ada Pak, gitu. Iya. Jadi Mitra boleh Mitra itu boleh menolak Pak, soalnya kan nanti akan berdampak ke Mitra Bapak sendiri. Itu soalnya bisa dikenakan aging PPDP juga soalnya, gitu. Iya. Misalnya kalau itu kan dititipin nih, misalnya nih Bapak nolongin si seller, tapi nanti misalnya lewat dari aging PPDP, Bapak akan terima konsekuensi dari itu Pak, penaltinya gitu. Jadi baiknya sih saran saya sih, mending gak usah scan paket yang fisiknya belum diterima aja sih Pak. Gitu ya. Untuk Baik. yang pertanyaan Bapak nih mengenai syarat-syarat yang harus diisi atau yang harus dikerjakan oleh si shipper atau si seller, itu nanti kan ada linknya Pak. Nanti saya share lagi deh linknya. Jadi di situ ada syarat dan ketentuan apa aja yang harus diisi atau yang dilakukan oleh si seller supaya ikut dalam program Tokopedia dengan Ninja Express gitu Pak. Iya. Juga mengenai yang tadi ODP yang nggak mau suksesin di tempat saya, kadang-kadang perlu barangnya dibawa ke tempat lain untuk dia mencegah penalti 2 jam harus sampai gudang. Jadi dia harus pergi ke tempat mitra lain, harus scan dulu di sana, nanti barang saya diikutkan satu mobil ke sana gitu. Itu gimana Pak? Apa perlu saya harus saya tegur atau gimana gitu Pak? Oke Mbak Fani, mungkin bisa dibantu Mbak Fani. Halo, mohon maaf, Halo, ya, Bapak, ya bisa diulangi sedikit pertanyaannya? Iya, terkadang kan ODP sudah selesai scan. Terus ketika mau mensukseskan, dia bilang saya akan suksesin di mitra lain aja. Sebentar saya akan ke mitra lain mau scan lagi. Jadi saya mau gabungkan gitu. Saya bilang sukseskan di sini, saya enak gitu. Ternyata ODP-nya nggak mau, dia bersikeras nggak mau, nanti dia kena overtime 2 jam harus sampai ke gudang katanya gitu aturannya. Oh, oke. Bapak dari mitra tulisan sana? Iya. Iya, benar. Oke, Mbak. Halo Mbak Fani, suaranya kecil. Suaranya hilang, Mbak. Halo? Dengaran. Iya. Halo? Aku lagi di jalan, mohon maaf. Halo? Ada ya suaranya? Iya, bisa dengar. Ada Bapak. Mohon maaf. Oke, ini untuk Bapak minta gue Mbak Fani, suaranya jauh Mbak Fani. Nggak kedengeran lagi, Mbak. Udah jelas kan? Iya. Halo. Halo ya, Mbak. Kedengeran. Oke. Ya. Bapak nanti minta tolong untuk informasikan kepada aku, kepada Mbak Safira, informasikan kepada Mbak Safira nama driver atau driver yang melakukan aktivitas di sana, agar kami nanti akan koordinasikan kepada tim MSK mengenai hal itu. Karena seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan jika guidance dan guidance itu kan paket di mitra beserta musibah berbeda. Jadi informasikan ke saya Pak ya hal ini jadi baru.
Oh, baik, Mbak. Ya, iya mohon maaf, Ibu Alma, aku lagi di jalan. Baik, nanti saya akan informasikan, Mbak. Halo, Siap, aku mau ditungguin. nanya dong. Iya. Ya. Ya, itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak Hendra. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Ya, yang boleh. Halo. Halo, mau nanya dong. Ya, halo Bu. Halo. Ya, aku mau nanya nih. Kemarin kan aku sempat juga ada konten ya. Ibu maaf, suaranya kurang jelas. Ya, udah jelas belum ya? Udah ya. Ya, kemarin aku sempat ada di komplain sama salah satu seller aku. Karena kemarin kalau misalnya di konten itu dia suka OTP atau implan. Maaf Ibu, suaranya nggak begitu jelas Ibu. Bentar. Halo, udah jelas belum? Halo. Ya, sudah Ibu, silakan. Ya, jadi kemarin saya ada di komplain sama salah satu seller Shopee perihal untuk kalau driver itu kan datang kadang implan atau OTP. Nah, pada saat scan itu cocok barangnya dengan mitra saya. Misalnya barangnya ada 200 yen. Udah cocok nih dengan akan di-scan sama driver yang datang. Tapi ternyata error, mungkin yang di-scan barcode yang lain, tapi tetap sama. Jadi ketika udah dibawa, udah masuk ke gudang, di fitur itu nggak pindah. Gitu. Itu saya udah ngalamin dua atau 3 kali seperti itu. Itu gimana ya solusinya? Kemarin sempat ke pending 3 hari di Fitri saya. Ibu Desi dari mitra mana ya Bu? Mitra kebun kacang. Oh, mitra kebun kacang. Oke, aku bantu jawab ya Bu ya. Kemarin itu sempat Pak Yudanya informasi ke saya ya mengenai hal tersebut. Lalu saya konfirmasi ke pihak tim station. Terus saya konfirmasi ke Mas Reno, katanya Mas Reno ada salah satu paketnya tersebut itu damage dan udah diinformasikan ke mitra ya Bu? Iya, itu yang satu lagi kan barangnya nggak ada katanya kan. Oh iya, Padahal tadi udah saya di-scan bener gitu. Oke, Tapi belum ke scan driver. belum ke scan driver. Statusnya. Oke, kebetulan tadi saya dapat informasi dari Mas Jadi Reno mungkin juga sih. dia Bu. implan. Iya, gimana? Jadi dia implan gitu kan. Kalau OTP kalau nggak salah dia kan ada muncul SHP-nya apa tuh di aplikasi drivernya. Sedangkan kalau implan itu kan dia nggak muncul kan. Jadi kalau scan barangnya apa aja gitu nggak kelihatan di aplikasi drivernya. Nah, jadi waktu dia udah scan nih, pas nih, misalnya ada 205, udah di scan, pas ya, ini 205 sesuai handover, oke, di tanda tangan, pas dibawa, yang satu itu nggak ke scan gitu loh. Kemarin kan sempat juga kan Pak Yudaya ngomong itu sampai 3 hari nggak pindah di Fitri. Terus yang satu rusak juga nggak jalan statusnya. Kalau kayak gitu gimana tuh Bu kasusnya? Oke Bu, misalnya ada paket kayak gini lagi, nanti diinformasikan ke saya. Saya kan AA area Jakarta Pusat ya Bu ya. Nanti Ibu atau Pak Yuda informasikan ke saya maksimal 1 kali 24 jam. Biar nanti saya akan konfirmasi ke pihak stationnya. Nah, yang kemarin itu kan ada 2. Terakhir kan ada info ke Ibu kan ya, 2 yang nggak jalan kan. Nah, itu drivernya suruh seller kami packing ulang.
Jadi dia bilang packing ulang aja, nanti saya ganti deh barangnya gitu. Yang penting jalan aja dulu statusnya. Itu kayak gimana ya Bu ya jadinya? Masalah nggak ya? Jadi seller kami itu kirim double barang yang sama yang nyangkut itu. Oke Bu, nanti untuk case ini saya japri Ibu aja ya, atau japri Pak Yuda buat dijelasin lebih lanjutnya. Oke. Oh gitu, oke boleh. Iya. Oke, boleh. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Ada yang lain, untuk mitra yang lain mau bertanya lagi? Saya dong Mbak, lagi dong. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Mitra Pondok Kopi, Mas, Mbak, mau nanya. Boleh Pak, silakan Pak. Kelanjutan dari yang pertanyaan sebelumnya itu berarti 3 skema tiring Tokopedia itu yang mensosialisasikan mitra ya, bukan pusat ya. Kalau untuk dari segi, oke, saya bantu jawab ya Pak ya. Mungkin kalau untuk ini memang dari mitra itu sendiri bisa dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada si seller. Tapi si seller sebenarnya juga ada informasi sih dari Tokopedia-nya. Kalau untuk program Tokopedia dengan Ninja Express itu sendiri juga ada tiringnya gitu. Begitu ya. Betul Pak. Jadi mekanisme sosialisasinya itu adalah dari pihak dua arah ya, dari pihak Tokopedia dan dari pihak mitra. Kira-kira begitu Mas ya? Betul Pak. Terus pertanyaan kedua itu saya juga ngalamin juga tuh semalam itu kasus seperti yang tadi cabang kebun kacang ya. Halo? Halo. Ya, saya kira-kira tuh mengalami hal yang sama dengan yang cabang kebun kacang tadi. Untuk konfirmasi paket yang gantung di mitra, misalkan ada 2 item gitu kan, dua resi. Ada 2 resi yang gantung di mitra, sementara di drivernya tidak ke-scan. Itu saya konfirmasinya ke mana ya? Kalau misalnya berarti kan paket itu ada dan sudah diserahkan ke ODP, tapi si ODP nggak bisa nge-scan paket itu ya Pak? Bahkan sampai ke scanan gudang juga masih nyangkut di mitra juga. Oke. Mungkin kalau untuk proses case seperti ini mungkin baiknya sih Bapak menginformasikan ke AA-nya Pak. Oke. Betul. Untuk tracking ID-nya apa aja dan ada berapa. Nanti untuk selanjutnya si AA ini akan menginformasikan ke gudang baik. untuk paket ini nih, misalnya nih dari mitra Bapak, dan si ODP ini yang nge-pick up paket ini nanti akan diinformasikan sih untuk lebih concern ke paket-paket ini sih Pak. Oh, seperti itu ya. Supaya paket itu sampai di gudang dan ter-scan oleh orang gudang gitu Pak. Ya, baik. Baiklah kalau begitu, berarti kan memang kebetulan ini kan saya kan juga kalau untuk pakai Tokopedia kan memang masih kurang ya kalau di cabang Pondok Kopi. Barangkali mungkin bisa difasilitasi dari pusat tentang apa tadi skema persyaratannya, prosedur pendaftarannya atau apa gitu. Yang Tokopedia ya Pak? Iya betul, Tokopedia. Yang skema 3 tiring tersebut. Support dari pusat untuk ke mitra supaya mitra bisa mensosialisasikan ke shipper gitu, seller gitu. Mungkin nanti kalau untuk sosialisasi ini kepada shipper nanti paling saya atau Bapak sendiri bisa minta bantuan dari tim sales sih Pak. Paling secara ininya aja sih, secara mekanismenya aja. Oke, baik. Support ke mitra, nanti biar kami mitra yang coba breakdown ke seller gitu, Mas.
Oke, paling lebih ke knowledge tentang program Tokopedia itu sendiri ya, Pak? Iya. Apakah saya bisa tektokan dengan Mbak Safira tentang hal ini? Boleh, bisa banget. Bisa ya, bisa ya. Oke. Mungkin Kira-kira setelah cukup, sesi Mas. ini, baik, mungkin setelah sesi ini mungkin bisa Bapak lebih intens ke Mbak Safira gitu ya, atau Oh, begitu ya. ke sales itu sendiri gitu, Pak. Iya. Kira-kira cukup dari saya, Mas. Terima kasih banyak. Oke, Pak, sorry Pak, paling aku nambah sedikit sih Pak. Iya. Yang tentang program Tokopedia itu tadi, mungkin Ya. kalau ke Mbak Safira juga bisa, tapi baiknya sih ke Pak Saiful. Oh, Pak Saiful. Betul. Iya, kebetulan hari ini kemarin saya udah konfirmasi ke Mas Saiful. Memang juga ada beberapa hal yang kita sudah koordinasi sama Mas Saiful tentang backupan dari Mas Saiful. Kebetulan kelihatannya udah 2 minggu lebih ini Mas Saiful lagi sibuk atau gimana, saya kurang paham. Udah janjian dari hari Senin 2 minggu yang lalu, belum bisa kemari Mas Saifulnya gitu. Oke, baik Pak. Mungkin nanti akan dibantu. Saya sih berharap sekali Mas ya, kalau misalkan Mas Saiful itu bisa janjian datang ke mitra, karena memang kita butuh backupan dari Mas Saiful juga gitu. Oke. Halo. Ya, selamat sore Mas Saiful. Nah, ini Mas Saiful langsung nih Pak. Iya, ini Pak Saifulnya Pak. Iya, mitra Pondok Kopi Mas Saiful. Ya, saya tahu bekas anak kelas mild ya. Ya begitulah, sampean dari Jarum kan. Baik, gini Ya. Pak, saya sudah kontak sama Tony. Ya. Ada janji minggu depan. Betul. Dari kemarin kita ada jadwal lain, tapi ini backupnya terkait program Lazada ya, tempo hari itu. Betul Mas. Untuk Tokopedia biasanya kita supportnya dari teman-teman ada template. Jadi template itu akan di breakdown. Kalau teman-teman seller ngerasa itu menjadi senjata untuk grab volume di sana, bisa nanti kita bikinin template, nanti kita kerja sama AA atau sama teman-teman admin, kita kasih ke teman-teman supaya nanti teman-teman bisa baca dan bisa dipahami, dan itu sebagai senjata kita jualan ya untuk seller. Betul itu Mas. Kan supportnya ya seperti itu ya. Ya insya Allah kita sekalian kita Tokopedia sama Lazada kita bantu nanti pas ketemuan ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih atas bantuannya Mas Saiful sebelumnya. Oke, terima kasih Mas, Mbak. Kira-kira cukup pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ahsani. Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi, mitra yang lain? Mbak, mau nanya lagi dong. Oh iya Pak. Tapi agak keluar konteks sedikit Mbak, mungkin buat lebih ke ini sih, service, lebih ke experience-nya ke customer-nya Ninja sih Mbak, yang pakai jasa Ninja. Mungkin di Fitri bisa ditambahin Mbak untuk fitur, itu kan di Fitri kan kita bisa ngelihat barang yang keluar dari mitra itu keluar cuma keluar nama ridernya atau drivernya yang ngebawa tuh, bisa nggak ditambahin fitur Mbak buat nomornya si ridernya ini, kurir-kurirnya yang ngirim itu Mbak, biar kita bisa ngasih effort lebih gitu ke customer sama si shipper ini Mbak, biar experience mereka ke Ninja itu lebih naik gitu Mbak. Bisa nggak sih Mbak kayak gitu? Oke Bapak, terima kasih ya Pak atas masukannya. Nanti mungkin akan kita sampaikan untuk masukan dari Bapak. Nanti akan kita coba sampaikan ke pihak manajemen sih Pak. Soalnya gini Mbak, ketika ada komplain dari si customer, entah itu seller, entah itu dia siapa aja, pastikan yang jadi garda depan kan si kita ini Mbak, yang di mitra-mitra ini. Nah terus kalau kita konfirmasi ke AA juga kan yang dia pegang kan juga nggak cuma satu mitra, otomatis layanannya itu untuk feedbacknya itu kan kita butuh waktu gitu. Nah sementara si pengguna jasa Ninja ini kan butuh feedback yang lebih cepat gitu. Mungkin kita bisa ditambahin fitur itu aja sih Mbak, kalau umpamanya paket ada kendala di lapangan, jadi ketika si shipper ini komplain, kita bisa bantu langsung nyentuh ke tim lapangan gitu buat diprioritasin gitu Mbak. Jadi effort kita buat ke pengguna jasa Ninja itu bisa lebih ngedongkrak gitu Mbak. Mungkin gitu aja sih. Soalnya ketika ada komplain, siapapun dia, pasti mitra ini akan jadi garda depan, karena ketika mereka mencari tempat lain itu nggak dapat feedback yang baik gitu, makanya kenapa dia ngejarnya ke mitra gitu Mbak. Oke,
Oke, siap Pak. Mengenai nomor telepon rider saat paket diantar tuh bisa tampil sih Pak sebenarnya di track paketnya. Gitu. Tapi di Fitri nggak ada sih Mbak. Terus kita tracking di mana? Di websitenya Ninja juga kan nggak keluar. Cuma statusnya itu parcel udah deliver terkirim, lagi perjalanan pengiriman ke customer gitu. Kadang kan gantung Mbak, itu sampai paketnya sedang dikirim itu berjalan sampai next day-nya itu baru terkirim. Kadang cuma dikirim tahu-tahu gagal tanpa alasan, reasonnya nggak jelas. Nah, kita lagi yang diserang Mbak sama si shipper ini yang pengguna jasa Ninja gitu Mbak. Nah, ketika kita minta feedback yang cepat, kadang kan terutama tuh Mbak mencegah di weekend Mbak. Weekend kan ini AA kan pada libur. Nah, si mitra ini kan nggak bisa libur Mbak kalau ada komplain dari si shipper kita ini Mbak untuk penanganannya gitu. Masa kita harus nunggu hari Senin baru kita bisa melayani mereka lagi gitu Mbak. Oke. Siap Pak, nanti akan saya sampaikan ya Pak ya ke pihak manajemen biar mungkin ada perubahan atau gimana. Oke. Makasih ya Pak masukannya Pak. Alright. Oke. Untuk pertanyaan yang lain tadi Mitra Ninja Kartini ya, ada pertanyaan ya Pak ya? Jika kita pick up paket dan shipper belum request pick up, jadinya kita belum bisa scan Fitri. Terus kita info ke shipper dan shipper request di luar jam operasional Mitra, sedangkan fisik paket ada di Mitra, otomatis Mitra input besoknya sesuai jam operasional. Kalau shipper requestnya jam 10 malam, Mitra input besokannya di jam 9. Berarti lebih dari 9 jam, jadi gimana? Oke, Bapak, ini dari Mitra mana ya? Mervilau, dari Mitra mana ya, Ibu atau Bapak? Kapal Muara 2 itu. Oh, oke. Mas Radi, apakah bisa dibantu jawab? Yang mana? Yang Kartini, yang Mitra Kartini. Dari Kamal Muara ya, Pak ya? Oke, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Ya, Ci. Jadi memang betul sih, memang untuk proses dari OSI atau order creation sampai dengan login itu memang betul adanya 9 jam. Nah, kalau di sini kan untuk case ini kan paket ini kan belum di... Waduh, mohon maaf nih ada truk lewat. Jadi paket ini kan belum di scan, belum diklik pick up nih. Misalnya sudah diklik pick up di jam 10 malam, itu sebenarnya untuk kebesokannya memang sebenarnya tidak ada larangan sih harus di scan atau tidak, tetap dilakukan scan paket itu gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita lebih mengedukasi si seller untuk misalnya untuk case yang sebelumnya jangan dilakukan request pick up di jam 10 malam atau di malam hari gitu. Baiknya di sebelum malam itu mereka melakukan request pick up gitu. Itu sih, Ci. Jadi kalau untuk dibilang ada masalah atau enggak ya baiknya sih nggak apa-apa, tetap dikerjain aja gitu pagi-paginya gitu. Mungkin sih ada yang mau nanya lagi nggak sih yang lain sih? Aduh kok, jangan kok, mau lahiran kok. Ya. Oh ya, oke. Mohon maaf Pak, Bapak dari mitra mana Pak? Biar nanti saya coba bantu report ke gudangnya. Oh, Kapuk Muara 6. Oh, oke, Pak Nicholas. Oke, baik Pak. Itu udah saya bantu up ke gudang sih Pak. Masalah terkait ini kan operasional pick up ya.
Ah, sebelum dari sosialisasi ini udah langsung saya tekankan ke gudangnya sih Pak, untuk minta info rescue untuk mitra Bapak sih nantinya gitu. Ya. Baik, Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Kak. Ya, Ibu dari mitra mana, Bu? Dari Mitra Pondok Bambu 3. Kan salah satu seller kami itu ada yang maaf, sebelumnya kan Mitra Pondok Bambu 3 itu di hari Minggu libur. Sedangkan salah satu seller kami itu ada yang seller COD ya. Dia tuh tetap input di hari Minggu untuk meminimalisir banyak input di hari Senin. Sedangkan dia request pick up-nya tuh tetap di hari Senin. Itu masuk ke target selisih waktu ready to ship ke input di fitrinya nggak, Kak? Oke, mohon maaf Ibu, ini sebelumnya mitra COD ya? Iya. Oh, mungkin kalau untuk tolak ukur yang sebelum materinya saya jelaskan itu mungkin lebih ke marketplace sih Ibu. Jadi mungkin kalau untuk mitra COD tidak terlalu concern dengan masalah pick up itu sih Ibu. Oh, jadi tidak berpengaruh ya, Kak? Nggak terlalu berpengaruh, jadi nggak masalah gitu. Kalau untuk paket regulernya sendiri itu berpengaruh nggak ya? Mungkin penerapannya sama sih seperti mitra COD gitu. Lebih concernnya ke marketplace. Oh, jadi itu hanya untuk marketplace? Betul, betul. Jadi ketika paket reguler pun COD di input di hari Minggu tapi di pick up-nya di hari Senin itu tidak jadi masalah ya, Kak? Apa-apa. Baik, terima kasih. Halo Kak. Iya Pak. Halo Kak, saya dari Mitra Senen, mau tanya. Mitra mana Pak, maaf? Senen. Oke. 3. Mau tanya, itu kalau di sana itu kan tutup operasional jam 3. Jam 3 sore, Kak. Halo? Iya, Mas Yusuf. Iya. Nah, jam 3 sore, nah misalkan ngambil paket ke sellernya itu, seller siap ada yang jam 6 sore, jam 7 sore, nah itu gimana itu? Halo? Halo? Iya, halo Mas Yusuf. Iya. Lanjut, Mas. Pertanyaannya di Senen itu kan jam 3, jam 4 lah itu operasional toko ditutup. Sedangkan kita pick up ke seller itu ada yang jam 5, jam 6. Nah itu depending atau gimana itu, Pak? Ya, jadi gini, saya bantu jawab ya. Jadi kan mengenai jam operasional gedung itu untuk di pasar Senen jam 3 ya, slotnya ya. Ya, betul. Sedangkan seller itu ada yang masih kasih paket di atas jam 3. Ya. Nah, intinya selagi dia masih kasih paket, diambil aja. Nanti kalau untuk pick up, koordinasi dengan bagian ODP-nya. Gitu. Yang pasti pada saat paket di-scan di Mitra, itu langsung diserahkan ke ODP, Mas Yusuf. Jangan sampai ke pending. Kalau ke pending, nanti takutnya kena penalti. Oh ya. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa kita omongin lah secara one-on-one ya. Siap, Mas Chandra.
Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih Pak. Balimester. Oh, mohon maaf Pak, sebentar. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mitra Karti ini dulu sebentar ya Pak ya. Nanti abis ini Bapak boleh dari Balimester. Oke, pertanyaan dari Mitra Karti ini kan misalkan ada paket yang sudah di RTS nih, ready to ship dari seller, tapi nggak bisa di-input di Fitri dengan statusnya belum jelas. Nah, sedangkan yang udah Nah, kalau untuk case Mitra Kartini sebenarnya sih lebih kita dari mitra itu sendiri konfirmasi dulu nih ke si seller, paket ini sudah diklik pick up atau belum. Nah, biasanya kan SLA untuk atau aging paket itu setelah sudah diklik pick up gitu Pak. Nanti misalnya sudah jelas status paketnya, baru paket itu bisa diproses oleh mitra gitu. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti ditanyain lagi aja Pak, biar nanti saya atau tim lain akan membantu jawab gitu Pak. Oke, silakan Pak Ronald dari Balimester. Balimester. Ya silakan Pak. Pak, saya mau nanya nih sistemnya Ninja nih ya. Sebab paket saya tuh pada hilang-hilang mulu, klaim segala macam dah. Awalnya itu kan si leadernya itu atas nama A, tetapi yang ngambil itu atas nama B. Saya tanya ke B, otomatis kan dia akan buang ke A. Pertanyaan saya, apakah manajemen Ninja itu sudah mengecek sampai ke bawah tuh Pak? Contohnya leadernya si A itu bekerja nggak ke Balimester gitu? Kenapa dikirim ke B? Banyak paket saya itu hilang Pak, hilang, statusnya hilang, habis itu umpamanya di pelacakan, itu ada di saya. Saya tanya ke Kak Sapira, katanya, oh, Pak, klaim aja di Shopee. Pertanyaan saya kedua lagi, memang benar Kak, bahwa kita ini harus klaim ke Shopee, tapi kan seller nggak mau begitu. Mungkin ada kesengajaan dari pihak UDP, leader yang ngambil ke Balimester, itu pakai saya dibuang-buang. Sebab saya udah kerugian 1.500 paket Kak untuk per bulan ini. Solusinya gimana ya Kak untuk UDP-nya? Ini jatuhnya paket RTS ya Pak statusnya? Jadi gini, satu pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya itu, leadernya itu atas nama si A dari Ninja Pusat kan ya. Tetapi yang datang ke mitra itu atas nama B. Kok bisa sih ya kayak gitu? Kedua, saya akan nanya nih, kan paket di tracking itu nggak ketemu. Saya tanya si B. Si B jawab, Pak, saya tanya ke si A gitu. Jadi mitra Balimester itu saya tanya langsung ke Kak Sapira, begini terus jawabannya gitu Kak. Solusinya gimana ya? Berarti ini pada saat proses pick up paket atau gimana Pak? Jadi Pak, ini jam 5 nanti kan leader datang nih, leader untuk pick up Balimester Kak. Habis itu atas nama leader itu bukan si A Kak, tapi si B. Yang digaji sama si leadernya itu dari Ninja itu si A Kak, bukan si B. Mungkin oke Pak, saya bisa jawab. Kalau untuk proses pick up, seharusnya nih misalnya namanya Anto, tapi yang datang si Budi, seperti itu kan? Betul. Oke, nanti kalau untuk case ini Bapak pernah laporkan ke Mbak Safiranya nggak? Sudah, saya informasi berulang-ulang kali. Oke, kalau untuk case seperti ini mungkin saya tampung dulu dan saya bikinkan report dulu terlebih dahulu nih Pak. Jadi untuk kita bisa report ke tim gudang supaya
setiap reservasi atau tim pickup yang datang itu sesuai dengan namanya. Seperti itu kan? Betul. Nah, ya, Habis itu yang kedua, Pak. Kedua itu kalau umpamanya saya butuh mobil nih 2. Tapi paket saya itu bisa mobil 3. Nah, tim leader, tim driver ngomong, Pak Ronald, saya itu diinstruksikan 2. Sedangkan paket yang harus diangkat per hari ini 3 mobil. Solusinya gimana, Pak? Mungkin gini sih, Pak. Misalnya ini kan kita kan nggak tahu ya. Sehari-hari misalnya biasanya di pick up 2 mobil atau 3 mobil. Mungkin dari pihak mitra itu sendiri dapat memperkirakan gitu. Untuk paket hari ini bisa di pick up 2 mobil atau 3 mobil. Mungkin kita agak nge-spare perhitungan kasarnya gitu. Misalnya bisa di pick up 3 mobil. Nah, misalnya sudah diperhitungkan dengan 3 mobil, Bapak bisa menginformasikan ke tim AA gitu, untuk menginformasikan ke tim pickup gudang agar di request 3 mobil untuk proses pickupnya. Jadi nggak harus menunggu gitu. Tapi 2 mobil. Sebenarnya Pak ya, jam 8 pagi saya udah WA ke leader, ke driver, udah ke AA, ke gudang, bahwa saya itu butuhnya 2 mobil. Tapi 1 mobil lagi dengan alasan, aduh Pak, saya nggak bisa angkut semuanya. Kenapa? Pasar Minggu saya mau angkut Pak. Sekarang mitra yang lain mau angkut Pak. Jadi pihak driver itu, ya udah Pak, pending aja dulu. Besok aja kita jemput lagi Pak, gitu Pak. Oke, baik. Untuk yang case ini nanti saya bantu report juga ke pihak tim gudang ya Pak ya, supaya untuk memaksimalkan proses pickup di Mitra Bali Master. Ya, habis itu Pak, satu lagi ya. Di Mitra Bali Master waktunya di gudang Sunter itu paket saya nggak pernah pecah Pak ya. Nggak pernah hilang segala macam dah. Tapi di KLD itu paket saya pada pecah semua dan hilang. Sampai bulan ini saya mengganti klaim ke pihak Ninja itu mungkin ada puluhan juta Pak. Solusinya terbaik Pak, tolong dijagalah untuk paket-paketnya kita gitu Pak. Terima kasih Pak untuk masukannya, nanti akan saya coba informasikan ke tim pihak KLD, gudang KLD ya, supaya handling paket dari Mitra Bali Master dapat terjaga dengan baik gitu, supaya tidak terjadi paket damage atau kehilangan juga. Iya, sebab ini Pak riskan Pak. Kenapa? Ini saya ini kan perabot Pak, pasti pecah. Kita udah bubble, udah kardusin. Alasan mereka itu kenapa Ninja bisa pecah, Jenteng enggak, ID Express enggak gitu Pak. Saya bilangin, saya yakin mereka, oke, saya akan taruhkan nyawa saya, paket kamu nggak akan pecah segala macam. Kalau ketika pecah, ya udah kita akan lapor ke pusat, saya bilang gitu Pak. Oke, baik. Mungkin nanti untuk selanjutnya paling nanti di selesai sesi ini nanti akan dibantu oleh Mbak Safira ya Pak ya. Tapi nanti 3 poin yang tadi sudah Bapak tanyakan, Bapak jelaskan, nanti akan saya bantu up juga ke pihak gudang KLD ya. Oke, thank you Pak, makasih ya. Lanjut Pak. Siap Pak. Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Sehingga ringkasan update kami pada hari ini, yang pertama, tidak diperbolehkan untuk menginput paket yang belum ada fisiknya karena berpotensi paket pending di mitra yang dikhawatirkan akan melebihi SLA selama 2 hari atau 48 jam. Oke, yang kedua, menerapkan prosedur FIFO atau barang yang diinput pertama, maka harus barang pertama yang juga diserahkan oleh driver DP. Nah, yang ketiga, update rekonsiliasi mitra COD, mohon diperhatikan plus atau minusnya, dana yang dikirimkan setiap minggu di hari Rabu. Lalu yang keempat, program cashback Tokopedia, di mana seller berhak mendapatkan cashback maksimal 20%. Oke, demikian update yang kami berikan di hari ini. Semoga dengan adanya sosialisasi hari ini, Bapak dan Ibu dapat menerapkan info-info yang tadi kita sampaikan. Akhir kata, saya Safira dan Mas Radi mengucapkan terima kasih untuk waktu Bapak dan Ibu, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk menerapkan prokes dimanapun kita berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Thank you Fira, thank you Radi. Iya Pak.
Thank you semuanya.